Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Rida Islami Raudatul Jannah. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran mengenai hikayat. Nah, hari ini kita masuk ke bagian 3 ya. Mohon disimak. Untuk hari ini, materinya itu ada 2. Yang pertama, membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Juga yang kedua itu ada mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, masing-masing materi ini ada sub-subnya ya. Mohon disimak baik-baik satu persatu. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah bilang ya bahwa hikayat ini memiliki banyak ciri khas. Nah, salah satunya dari segi bahasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari karakteristik bahasa hikayat. Nah, karakteristik yang pertama itu adalah menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata arkais. Nah, jadi ada 2 nih karakteristik bahasanya. Yang pertama konjungsi, yang kedua kata-kata arkais. Nah, Ibu jelaskan mengenai konjungsi dulu ya. Konjungsi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kata hubung. Jadi, konjungsi sama dengan kata hubung. Nah, kata hubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, dua klausa, bahkan lebih. Konjungsi hanya menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat dan sebagainya, sehingga jenis kata ini tidak memiliki makna jika disebutkan sebagai kata. Jadi nggak ada maknanya sebenarnya kata ini, karena kata ini adalah kata penghubung saja. Nah, konjungsi ini memiliki 2 macam nih. Dibagi lagi. Yang pertama itu ada konjungsi intratekstual dan yang kedua itu ada konjungsi ekstratekstual. Nah, konjungsi intratekstual ini adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat atas paragraf dengan paragraf. Contoh konjungsinya adalah akan, tetapi, apalagi, bahkan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada konjungsi ekstratekstual. Nah, konjungsi ekstratekstual ini adalah kata penghubung yang menghubungkan dunia di luar bahasa dengan wacana. Jadi, contohnya ini adalah Alkisah, sebermula, maka itu ya. Nah, karakteristik bahasa yang kedua itu adalah kata-kata arkais. Nah, meskipun bahasa Indonesia ini asalnya dari bahasa Melayu, namun tidak serta-merta semua kata dalam hikayat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Nah, kata-kata arkais ini adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam hikayat dan sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing pada masa kini. Jadi, kata-kata arkais ini kata-kata yang sudah jarang digunakan ya. Karena itu tuh berasal dari bahasa Melayu kuno gitu. Nah, contohnya itu ada negeri antah berantah, hulu balang, laki bini ya, bisa kalian lihat juga di LKS. Nah, yang selanjutnya adalah membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan juga hikayat. Jadi, kalian harus bisa membandingkan nih bahasa yang ada di cerpen dan juga bahasa yang ada di hikayat. Nah, kekhasan bahasa dalam hikayat akan tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan teks cerita pendek. Nah, perbedaan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah penggunaan majas. Nah, majas ini maksudnya adalah cara penggunaan bahasa untuk melukiskan sesuatu keadaan atau objek secara tidak langsung, atau dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Nah, fungsi dari penggunaan majas dalam cerpen dan juga hikayat adalah untuk membuat cerita ini lebih menarik jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang bermakna lugas atau langsung diketahui ya.
Nah, ini ada beberapa majas nih. Yang pertama itu ada majas antonomasia, majas simile, majas metafora, majas personifikasi, dan juga majas hiperbola. Coba kalian lihat dan kalian cari tahu nih, apa maksud dari 5 majas ini? Coba ya, kalian cari tahu apa artinya dan juga contoh katanya ya. Nah, yang kedua adalah penggunaan konjungsi. Nah, penggunaan konjungsi dalam cerpen dan hikayat mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena digunakannya bahasa arkais tadi. Ya, jadi beda nih konjungsi yang digunakan di cerpen dan juga di hikayat karena dipengaruhi kata-kata arkais kalau dalam hikayat itu. Oke? Nah, sekarang coba kalian cari tahu tadi majas ya, kan ada 5 tuh. Nah, kalian cari tahu pengertiannya dan contoh dari majasnya, oke? Nah, materi yang selanjutnya adalah membandingkan nilai dalam hikayat dan nilai pada cerpen. Nah, walaupun sama-sama teks sastra atau karya sastra yang sama-sama memiliki nilai-nilai kebaikan di dalamnya, namun cerpen memiliki nilai yang lebih modern dan mengangkat nilai-nilai kehidupan masa kini. Jadi lebih bersifat kekinian nih nilai-nilainya kalau pada cerpen. Sementara pada hikayat nilai-nilainya itu yang terdapat di dalamnya banyak bercerita tentang kehidupan di masa lalu. Namun meski begitu, nilai pada hikayat masih bisa disesuaikan dengan kehidupan saat ini. Jadi masih bisa diterapkan gitu ya. Beberapa. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, materi ini juga memiliki sub-sub materi. Nah, sub yang pertama itu adalah membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Nah, ketika kalian ingin mengembangkan hikayat ke bentuk cerpen atau mengubah bentuk cerita di dalam hikayat ke dalam bentuk cerpen, kalian itu harus memperhatikan sesuatu nih. Apa coba sesuatunya? Nah, jadi sesuatu yang paling utama yang harus diperhatikan ketika kalian ingin mengubah cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen itu adalah unsur intrinsik, khususnya alur. Jadi dari segi alur, umumnya cerpen dan hikayat ini sama-sama menggunakan alur maju memang. Namun, dari gaya pencapaian dari masing-masing karya sangatlah berbeda. Ya, karena di dalam hikayat ini ceritanya itu tentang kerajaan-kerajaan zaman Melayu kuno yang megah, yang memiliki campuran budaya Arab. Nah, namun di cerpen itu kan kebanyakan tidak seperti itu ya. Jadi, dengan kata lain, sebisa mungkin kalian harus bisa menggambarkan kehidupan masa lampau yang diceritakan dalam hikayat, tapi dengan menggunakan bahasa yang berbeda di dalam cerpen. Nah, submateri yang terakhir dari materi yang kedua itu adalah menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, pada materi hikayat ini kalian diharapkan bisa nih menceritakan kembali isi dari hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, dengan cara apa? Nah, ada 4 cara nih di sini. Yang pertama itu adalah mengubah alur berbingkai menjadi alur tunggal. Lalu menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga itu menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Dan yang keempat, mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jadi, ketika kalian ingin mengubah isi cerita rakyat ke dalam cerpen, nah kalian harus memperhatikan poin-poin ini nih ya. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung kalian. Nah, kalian harus mulai
mereview lagi nih dari bab awal, maksudnya dari materi hikayat yang pertama, karena akan ada evaluasi di pertemuan selanjutnya. Oke? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.